ketika kita berbicara tentang sistem pertahanan, kita itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia, kedua itu berkaitan dengan teknologinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan satu insiden ya di beberapa hari belakangan yang menyorot perhatian kita bersama, yaitu tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam yang melakukan latihan militer di utara Laut Bali beberapa waktu yang lalu. Insiden ini menuai duka yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya prajurit TNI dan keluarga yang ditinggalkan. Dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ya, diikhlaskan, kemudian menjadi korban di tenggelamnya kapal Nanggala 402 ini ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ingin saya bicarakan di konten kali ini yaitu berkaitan dengan fakta-fakta tenggelamnya kapal Nanggala 402. Berbicara tentang tenggelamnya kapal selam ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa menurut saya. Bukan karena hanya ini adalah permasalahan kemanusiaan, tetapi tenggelamnya sebuah kapal selam ini mengindikasikan adanya masalah serius di sistem pertahanan suatu negara. Nah, ketika ini terjadi di Indonesia, berarti ada semacam warning terhadap sistem pertahanan kita. Konten ini sekaligus menjadi kritik kepada kekuasaan, kepada pemerintah hari ini untuk semakin memperbaiki, ya, untuk meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia maupun modernisasi teknologi yang ada di peralatan tempur yang ada di Indonesia. Ada beberapa fakta-fakta menarik ya yang ingin saya bicarakan di konten kali ini berkaitan dengan tenggelamnya kapal Nanggala 402. Apa saja itu? Ayo kita simak sama-sama videonya. Fakta pertama, tenggelamnya kapal Nanggala 402. Usia kapal Nanggala 402 ini ternyata sudah hampir setengah abad. Perlu teman-teman semua tahu bersama, kapal Nanggala 402 ini usianya di tahun ini itu adalah 42 tahun. Kapal pabrikan Jerman, diproduksi di Jerman di tahun 1977 dan mulai beroperasi di tahun 1981 di Indonesia. Dan sampai hari ini usianya itu 42 tahun. Usia yang cukup uzur ya bagi suatu alat perang atau perlengkapan perang. Dan kita tahu bersama bahwa teknologi yang namanya teknologi komputer itu rentan sekali mengalami error apabila memang sudah melewati batas maksimum. Menurut pengamat bahwa usia yang begitu tua ini mungkin ya menjadi faktor penyebab dari karamnya kapal Nanggala 402 ini. Konferensi pers dari TNI Angkatan Laut sendiri bahwa usia yang tua bagi sebuah kapal perang itu adalah sebuah resiko. Dan ini harusnya menjadi suatu perhatian penting dan catatan bagi kekuasaan kita bahwa memang harus ada modernisasi, harus ada peremajaan terhadap setiap alutsista yang ada di Indonesia. Karena ketika kita berbicara tentang sistem pertahanan, kita itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia, yaitu prajurit-prajurit TNI yang harus dikuatkan fisiknya, harus diperbaiki mentalnya, kemudian diberikan tunjangan-tunjangan yang memang sesuai dengan kinerja mereka. Kemudian kedua, itu berkaitan dengan teknologinya. Artinya, percuma misalkan sumber daya manusianya itu bagus, ya orang-orang fisiknya itu kuat, tetapi tidak ditunjang dengan teknologi yang baik, teknologi yang mumpuni, teknologi yang memang sesuai dengan zamannya. Nah, ini satu catatan penting bagi kekuasaan kita hari ini. Kemudian, fakta kedua ketika terjadi insiden tenggelamnya kapal Nanggala 402, yakni jumlah awak kapal yang melebihi kapasitas. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya harusnya diperhatikan sebelum dilakukan latihan. Harusnya ini dihitung dan diakumulasikan tepat ya. Kapal Nanggala 402 ini kan tipe 209. Menurut seorang jurnalis dari The Drive yaitu Thomas Niodik ya menyatakan bahwa
dengan kapal selam tipe 209 harusnya kapasitas maksimalnya 31 orang sampai 36 orang. Ini juga sesuai dengan Combat Fleets of the World edisi tahun 1993 yang menyatakan bahwa kapal dengan tipe 209 dengan nomor 11500 atau 1300 itu harusnya memang mempunyai awak maksimal 36 orang. Nah, pertanyaan besar kita dan harus menjadi catatan penting bagi TNI Angkatan Laut, bagi sistem pertahanan kita, bahwa tidak boleh ada kejadian yang terulang bahwa kelebihan awak kapal itu juga justru berdampak pada keselamatan awak kapal yang lainnya. Nah, ini harusnya dipahami dan diperhatikan. Itu fakta kedua. Kemudian fakta ketiga, bahwa ada 53 awak kapal yang menjadi korban ya yang meninggal dunia atas insiden ini. Pertanyaan yang ada mungkin di benak kita masing-masing ya. Karena kita tahu bahwa anggota TNI ini kan adalah seorang prajurit yang sudah terlatih ya. Apalagi yang mengendarai atau masuk di kapal selam itu pasti punya profesionalitas, sudah dilatih khusus, pasti bisa berenang kan seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa para prajurit yang ada di kapal Nanggala 402 ini tidak mengeluarkan diri dan menyelamatkan diri dari kapal dan berenang naik ke atas kan seperti itu. Pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditahu bahwa kapal selam itu tidak punya pintu darurat, itu pertama. Dan kemudian kedua, ketika kapal selam itu memang sedang berada di bawah laut, di bawah kedalaman tertentu, itu sangat berisiko sekali untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan darurat, keluar dari kapal dan naik ke permukaan. Itu sangat tidak mungkin. Apalagi kapal Nanggala 402 ini karam di dalam kedalaman 838 meter ya. Ini udah hampir 1 km di bawah permukaan laut ya, dan melakukan tindakan penyelamatan, melakukan tindakan darurat untuk kemudian berenang naik ke atas itu sangat tidak mungkin, karena bawah kedalaman 700 meter saja arus bawah laut, kemudian tekanan ya oksigen di bawah itu sangat kecil, dan arus bawah laut sangat deras, tekanan air di bawah permukaan laut, di dasar laut itu sangat keras, sehingga sangat kecil kemungkinan misalkan prajurit TNI ingin keluar dari kapal selam kemudian berenang naik ke atas, dan resiko-resiko yang akan dihadapi itu sangat besar ya, misalkan seperti pecahnya ke pembuluh darah, tidak berfungsinya paru-paru karena tekanan yang terlalu besar, bahkan itu bisa menghancurkan badan karena terlalu derasnya tekanan yang ada di bawah sana. Sehingga yang dilakukan oleh prajurit TNI itu tidak keluar dari kapal, tidak menyelamatkan diri, karena kemungkinan mereka keluar dari kapal pada saat itu dengan keselamatan yang mereka akan peroleh ketika mereka memang stay di dalam kapal itu 50-50, 50-50 gitu loh. Jadi ketika keadaan seperti ini, harusnya ketika lost contact terjadi, harusnya memang harus ada tindakan dan langkah cepat. Dan satu catatan penting lagi, ketika memang lost contact ya, hilangnya kapal itu terjadi, harus ada peralatan yang memang yang bisa segera membaca resiko itu. Ya, pemerintah atau TNI ya dalam upaya untuk memodernisasi peralatan pertempur mereka harus kemudian juga berusaha membaca resiko-resiko atau kemungkinan yang terjadi seperti tenggelamnya kapal Nanggala 402 ini. Misalkan seperti penyediaan kapal yang akan melakukan investigasi, yang melakukan deteksi ya penemuan kapal di bawah laut itu, seperti kapal Singapura yang menemukannya. Andainya kita mempunyai perlengkapan yang lebih modern sama seperti Singapura misalkan, ya saya pikir penemuannya bisa lebih efektif ya, dan kemungkinan untuk meminimalisir korban jiwa itu lebih besar apabila memang kita punya kecanggihan di teknologi. Nah, itulah kemudian yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang pertahanan nasional, maka kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu penguatan sumber daya manusianya, dan yang kedua adalah modernisasi teknologinya. Nah, dua hal ini harusnya berjalan bersamaan. Dua hal ini ibarat seperti dua sisi mata koin. Kedua-duanya harus saling berkesinambungan. Percuma misalkan sumber daya manusianya mumpuni tetapi teknologi tidak menunjang, dan percuma juga misalkan teknologinya itu maju dan modern tetapi sumber daya manusianya tidak siap. Nah, ini adalah dua hal yang harusnya dipahami dan harus dipersiapkan oleh kekuasaan, oleh pemerintah hari ini, agar kemudian tidak
terjadi korban jiwa selanjutnya, tidak menuai tumbangnya prajurit-prajurit terbaik TNI kita di masa yang akan datang.